Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di perkuliahan jaringan komputer atau komputer networking. Tepatnya kita bertemu di pertemuan ke-6, di mana materi yang akan saya bahas atau topik yang akan kita bahas bersama di pertemuan 6 dan 7 itu tentang internet. Nah, di sini saya bagi dua materi ya untuk pembahasannya, yaitu internet bagian pertama di pertemuan sekarang, dan juga internet bagian kedua itu di pertemuan ketujuh. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama tentang dasar-dasar internet. Nah, internet ini kan sebenarnya merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan kecil, kemudian setiap jaringan kecil tadi tersambung terus, sehingga akhirnya menjadilah satu jaringan yang luas atau yang besar. Dan sebenarnya sudah saya singgung juga tentang internet ini di materi-materi sebelumnya. Ya, atau dia itu termasuk ke bagian jenis jaringan WAN. Ya, nah tapi kalau kita artikan secara harfiah, yang namanya internet ini merupakan jaringan yang saling berhubung. Jadi bukan komputer ya, bukan perangkat, tetapi lebih tepatnya adalah jaringan yang saling berhubung. Ya, kalau misalkan dilihat dari katanya, internet itu sebenarnya merupakan singkatan dari kata interconnected network, sehingga disingkat jadinya internet. Ya, nah ini konsep pertama tentang definisi dari jaringan internet. Nah, sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau yang kita kenal dengan yang namanya TCP/IP. Di mana TCP/IP ini untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi ketika kita bicara jaringan internet, semua protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain menggunakan protokol TCP/IP. Ya, jadi kita bicara di sini udah tidak fokus di bicara perangkatnya ya. Artinya perangkatnya mau apapun. Ya, mau laptop, mau komputer, mau perangkat mobile kayak smartphone misalkan, ya, dan lain-lainnya, semuanya menggunakan protokol internet yaitu TCP/IP. Nanti kita akan bahas lebih detail ya tentang apa itu TCP/IP. Nah, ini tentang dasar-dasar internetnya. Nah, bicara tentang TCP/IP, TCP/IP ini merupakan kependekan dari Transmission Control Protocol atau garis miring Internet Protocol. Ya, jadi TCP/IP ini merupakan sekumpulan aturan-aturan, ya, sekumpulan aturan-aturan yang disebut dengan protokol. Ya, yang namanya protokol itu kan rules ya, aturan-aturan. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturannya, di mana aturan-aturan ini atau protokol ini mendefinisikan bagaimana sebuah perangkat itu dapat terhubung dan juga dapat berkomunikasi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Tidak hanya bicara antar komputer dengan komputer, tetapi semua perangkat itu bisa berhubung atau bisa berkomunikasi. Contoh misalkan komputer dengan switch, atau komputer dengan router, atau komputer dengan modem, bahkan router dengan router. Itu kita menggunakan yang namanya protokol TCP/IP. Ya, jadi ibaratnya TCP/IP ini merupakan standar bahasa. Ya, standar bahasa yang digunakan untuk terhubung dan juga berkomunikasi di dalam jaringan internet. Ya. Nah, karena kalau kita lihat definisinya kan protokol TCP/IP ini merupakan kumpulan rule-rule. Berarti rule-nya tidak cuma satu. Nah, kumpulan rule ini di dalam TCP/IP banyak sekali. Contoh misalkan dalam protokol rule-rule-nya itu misalkan disebut dengan istilah application di sana ya. Contoh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana fungsi dari protokol ini adalah atau layanan ini DHCP ini
adalah untuk memberikan IP address ke host komputer secara dynamic. Ya. Atau ada lagi yang namanya DNS. Ya, DNS itu merupakan kependekan dari Domain Name System, di mana fungsi dari protokol Domain Name System ini adalah untuk mentranslate nama-nama website menjadi IP address. Misal, nama websitenya facebook.com, itu akan ditranslate ke IP address. Karena kenapa? Teman-teman harus ingat, di dalam jaringan komputer atau di dalam internet, komunikasi antar komputer itu tidak mengenal nama, tidak mengenal tidak mengenal nama ya, tapi lebih mengenal IP address. Ya, jadi mereka sebenarnya nggak tahu apa itu facebook.com, google.com, instagram.com. Ya, komputer nggak kenal. Yang mereka kenal adalah IP address. Makanya harus ada protokol yang dapat mentranslate nama atau istilahnya itu domain ya, menjadi IP address. Ya. Kemudian ada juga namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ya, Hypertext Transfer Protocol. Nanti soalnya ada dua ya, ada HTTPS, ada HTTP. Ya, kalau yang HTTP, Hypertext Transfer Protocol, kalau yang HTTPS itu adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Ya, tapi keduanya sama digunakan untuk transfer web page atau halaman web. Ya, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan teman-teman cari di sini, lebih dari 1000 protokol sebenarnya. Baik itu yang sudah di-define ataupun yang belum di-define. Ya. Nah, TCP/IP sendiri juga bekerja sebagai pengiriman ya, sebagai transmisi. Ya, sebagai transmisi data, di mana ketika melakukan transmisi data, protokol TCP/IP ini dia akan menentukan jalur mana yang tersedia ketika ingin berkomunikasi dengan tujuannya atau destination-nya. Ya, jadi protokol ini dia akan cari mana jalur yang tersedia, mana jalur yang kosong, mana jalur yang tidak padat, atau mana jalur yang terpendek. Nah, dia akan cari itu. Ya. Nah, itu salah satu fungsi atau kerja dari TCP/IP. Nah, kemudian protokol TCP/IP juga dia tidak akan pernah mengirim ukuran file itu sama dengan ukuran file yang aslinya. Artinya, kalau misalkan saya ingin mengirim file dengan ukuran 10 MB, maka protokol ini tidak akan langsung mengirim satu bundle penuh, satu ukuran penuhnya. Tetapi dia akan memecah-mecah atau memotong-motong paket 10 MB tadi itu menjadi paket-paket kecil sehingga ukurannya lebih kecil. Ya, karena itu fungsi dari TCP/IP atau cara kerja dari TCP/IP-nya. Ya, jadi kalau misalkan secara kasat mata teman-teman lagi ngirim file nih misalkan ya, sending file. Ya, ukurannya 10 mega. Berarti bukan 10 meganya, tapi secara kasat mata kan ya sudah kita kirim 10 mega sampai 10 mega. Tapi ketika perjalanannya atau prosesnya, dia menggunakan TCP/IP. Ketika menggunakan TCP/IP, paket 10 mega tadi itu akan dipecah-pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil. Ya, nah teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Ya. Jadi ketika paket itu akan dikirim, maka protokol TCP itu akan memecah-mecah data utama, data awal tadi itu menjadi yang disebut dengan paket. Ya. Dipecah menjadi bagian-bagian kecil-kecil. Nah, bagian kecil ini disebut dengan paket data. Kemudian paket data tadi itu dikirim ya, melalui
jaringan komputer atau jaringan internet. Nanti dia akan berjalan misalkan dari komputer pengirim atau sender ke router, dari router ketemu router lagi, terus dari router berikutnya ketemu router dan terus sampai dengan ketemu destination-nya atau si penerimanya. Nah, ketika perjalanan paket data tadi dari satu router ke router yang lain, dia akan mengikuti protokol IP. Ya, karena alamatnya ada di sana kan ya. IP address Internet Protocol. Dia akan melihat berdasarkan IP-IP-nya. Ya, alamat-alamat IP-nya, kemudian baru dia akan sampai. Ketika sampai di komputer penerima atau destination-nya atau recipient-nya, maka paket data yang kecil-kecil tadi akan antri kemudian disusun ulang. Karena kan yang sampai belum tentu. Kalau misalkan paket satu yang dikirim duluan, belum tentu paket satu yang sampai duluan. Apakah karena ada macet misalkan, apakah ada tabrakan, ya. Kemudian apakah ada data loss di dalamnya, kita tidak tahu. Di dalam jaringan ya, jaringan internet kan luas sekali. Makanya yang sampai itu belum tentu paket data yang pertama dulu. Mungkin yang kedua dulu, atau yang ke-10 dulu. Ya, tapi semuanya dikumpulkan dulu, sampai lengkap paket datanya. Ketika sudah lengkap, maka protokol TCP akan membangun kembali, akan menggabungkan kembali. Paket-paket tadi disusun dulu sesuai dengan urutan paketnya, kemudian di-reassemble. Maka jadilah satu paket yang 10 mega tadi. Maaf, satu data ya. Satu data yang 10 mega tadi. Oke, itu cara kerja dari TCP/IP. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar di depan. Ya, berikut ini ada gambar tentang diagram ya, atau bagian-bagian dari paket IP dan juga paket TCP atau istilahnya segmen TCP-nya. Jadi kalau kita buka paket IP dan juga paket TCP-nya atau segmen TCP-nya, isinya itu kurang lebih seperti yang di depan. Kalau IP ya biasanya ada IP header dan IP data. Ya, kemudian kalau di TCP ada source port number-nya. Tadi kan masih ingat ya, di awal tadi ada application ya, atau layanan-layanannya misalkan HTTP. HTTP dia akan punya port tersendiri. Ya, DNS juga punya port tersendiri. Ini semua layanan itu pasti punya port tersendiri dan tidak ada yang mungkin sama. Ya, tidak mungkin ada yang sama portnya. Karena itu sudah di-define. Ya, standarnya seperti itu. Nah, maka keterangan port tadi akan muncul di TCP segmennya. Ya, misalkan HTTP berarti dia 80. Ya. Kemudian destination number-nya. Kalau misalkan menggunakan HTTP juga destination-nya, maka di sini juga akan nilainya 80. Kemudian sequence number-nya, urutannya. Ya, paket pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kita kasih sequence-nya. Kemudian acknowledge number-nya. Sampai dengan terus datanya. Isi datanya apa? Ya. Nah, jadi ketika bicara paket data, akan ada dua komponen. Yang pertama itu ada IP paket dan juga ada TCP paket segmen. Digabung, jadilah yang namanya paket data. Ingat ya teman-temannya, paket data itu data yang sudah dipotong-potong ya. Data yang sudah dipotong-potong. Jadi satu paket data isinya seperti ini. Ya, IP paket khusus untuk mengetahui alamat-alamat tujuan atau penerimanya. Kemudian TCP segmennya itu adalah port-portnya, layanan-layanan yang digunakan atau protokol yang digunakan untuk berkomunikasinya. Kemudian data-data atau pesan dari data yang dikirimnya apa. Oke, nah kemudian setelah kita memahami tentang cara kerja TCP/IP, sekarang kita masuk ke
materi yang namanya subnet mask. Ini juga penting yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan subnet mask itu merupakan sebuah angka-angka, ya, sebuah angka yang memang diterapkan pada file host configuration. Ya, di mana letaknya host configuration file? Nah, teman-teman searching saja ya. Silakan searching di Google. Ya, setiap OS itu akan beda-beda tempatnya. Di Windows ada di C misalkan, di Windows-nya dan seterusnya di sistem. Kemudian di Linux pun ada. Ya. Nah, tapi fungsinya adalah dia sebagai pembagi IP, terutama misalkan contoh ya, IP di jaringan kelas C. Itu menjadi jaringan-jaringan yang bisa di routing. Ya. Jadi dia akan membagi-bagi jaringan-jaringan tersebut menjadi jaringan-jaringan yang nantinya bisa kita lakukan routing. Oke, nah contohnya apa misalkan? Biasanya yang namanya subnet mask itu dia akan berbentuk angka-angka, kumpulan dari angka-angka, hampir formatnya kayak IP address, tetapi kumpulan angka ini dia akan merepresentasikan kelas-kelas dari jaringan, kelas-kelas IP di jaringan. Misalkan untuk kelas A, kelas B, kelas C, itu akan mempunyai subnet mask yang berbeda-beda. Kalau misalkan kelas A itu 255.0.0.0, kemudian kalau kelas B 255.255.0.0, dan juga kelas C adalah 255.255.255.0. Nah, biasanya kelas C ini sering digunakan di jaringan-jaringan rumah atau jaringan-jaringan kantor yang jumlah komputernya atau jumlah perangkat komputernya itu tidak lebih dari 254. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaan yang lebih ya, kalau jumlah komputernya lebih dari 254, biasanya dia akan naik lagi menggunakan subnet mask kelas B. Ya, yaitu menggunakan yang ini. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Oke, seperti itu. Nah, fungsi yang keduanya juga kenapa harus di subnet mask? Supaya nanti router itu dia bisa membedakan. Ya, dia bisa membedakan bahwa IP kelas ini dengan IP kelas ini ternyata dia berbeda jaringan. Maka dia akan bisa di routing tabelkan, bisa di routingkan. Sehingga satu jaringan atau satu subnet dengan subnet yang lain itu bisa berkomunikasi. Ya, jadi kita tidak bisa langsung berkomunikasi ya. Kita tidak bisa komputer kita langsung berkomunikasi dengan komputer yang ada di subnet yang lain tanpa router. Ya, itu tidak bisa. Makanya perlu diketahui subnet masknya. Nah, kemudian ada juga yang namanya DNS, ya, yaitu Domain Name System. Tadi di awal saya sudah jelaskan juga ya secara singkat fungsi dari DNS ini. Ya, jadi ibaratnya DNS ini adalah buku teleponnya internet. Ya, teman-teman pernah lihat mungkin ya. Nggak tahu nih, teman-teman pernah ngalamin nggak buku telepon ya? Dulu waktu saya masih kecil itu, ya dari Telkom itu biasanya ngasih buku telepon tebel banget. Ya, sangat tebel. Semua nama pengguna atau yang terdaftar di Telkom itu, pengguna teleponnya, itu ada semua. Ibu ini, nomor teleponnya berapa, ibu ini nomor, dan seterusnya. Seru. Jadi kalau misalkan saya ingin telepon teman saya lupa nomornya, saya tarik dulu ini. Nama bapaknya siapa? Oh, Pak Asep misalkan. Baru Pak Asep pun banyak kan, tinggal cari alamatnya di mana.
Ya, karena apa? Karena saya nggak bisa menghafal nomor teleponnya. Kan yang harus saya hafal teleponnya banyak, dan itu angkanya panjang nomor teleponnya. Kalau satu orang mungkin masih bisa saya hafal. Misalkan nomor telepon rumah saya, masih bisa saya hafal. Atau nomor telepon sahabat saya, masih bisa saya hafal. Tapi ketika saya mau telepon teman saya si A, si B, si C, yang notabene jarang saya kontak misalkan, ya, bukan teman dekat dan seterusnya, saya harus cari tahu dulu. Ya. Nah, nomor teleponnya itu pasti akan merepresentasikan sebuah nama, akan melekat di namanya. Berarti kalau namanya ini, pasti nomor teleponnya ini. Nah, DNS pun sama. Ya. Kalau IP-nya sekian, pasti itu punyanya Facebook. Ya. Google pasti IP-nya seperti ini. Nggak mungkin punya orang lain. Ya, seperti itu. Nah, jadi alasannya adalah memang manusia itu tidak tidak bisa mengingat nomor. Lebih sulit ya, bukan tidak bisa, maaf. Tapi lebih sulit mengingat nomor, apalagi kombinasi nomor, dibandingkan dengan nama. Ya, makanya dibuatlah website-website itu menggunakan domain. Ya, nama domain. Contoh misalkan nytimes.com atau espn.com atau detik.com atau kaskus.us ya dulu ya. Nggak tahu sekarang, saya udah lama ya nggak akses Kaskus. Oke, nah itu jadi DNS fungsinya adalah itu. Dia punya protokol tersendiri. Nah, ketika kita berinteraksi dengan web browser menggunakan mengetikkan nama domainnya, maka di sana akan muncul yang namanya IP address sebenarnya. Jadi kalau teman-teman akses website, kalau tahu IP address-nya, panggil saja IP address-nya di web browser itu. Pasti sama kok, tampilan yang keluarnya sama. Ya. Tuh. Tapi kalau dengan catatan, kalau teman-teman tahu dan juga kalau ingat next time-nya gitu ya. Oke? Nah, cara kerjanya gimana? Jadi sebelum kita bisa mengakses server utama, ya, kita itu biasanya akan di-redirect dulu ke DNS servernya. Jadi server DNS itu punya server tersendiri yang isinya kumpulan-kumpulan tadi ya. Ya, daftar list-listnya. Jadi ketika saya ketikkan facebook.com, nggak langsung ke Facebooknya, tapi dia akan di-redirect dulu ke DNS servernya. Teman-teman mungkin tahu ya, yang paling terkenal DNS server apa? Google, betul. 8.8.8.8. Maka kita akan di-redirect dulu ke sana, kemudian di servernya akan dicek Facebook.com itu punya IP berapa sih? Ya. Oh, ketemu nih kata si server DNS-nya. IP-nya sekian, maka akan balik lagi ke kita, kemudian akan dikirim lagi ke server tujuan, yaitu Facebook.com-nya. Jadi memang dia kerjanya 2 kali muter ya. Jadi dia tidak langsung ke sini, tapi dia akan ke sini dulu, cek dulu, ketemu IP address-nya, maka dari komputer kita akan langsung ditembak ke IP address tersebut. Ya. Itu cara kerja dari DNS. Nah, ketika teman-teman berhubungan dengan internet, pasti mau nggak mau, suka nggak suka, harus bayar sewa layanan internet. Ya, belum ada yang gratis ya kayaknya ya, internet di kita. Oh, saya bisa gratis Pak di kafe A misalkan. Ya, tapi kan teman-teman harus jajan dulu. Harus beli minuman dulu, harus beli makanan dulu. Oh, enggak kok Pak. Ya, saya di mall ini gratis Pak. Kan harus bayar parkir. Ya. Oh, enggak Pak, misalkan di sini gratis Pak. Ya mungkin ada yang memang niatnya enggak sih gratis. Oh, di kampus gratis. Mungkin sudah include di biaya SPP. Jadi sebenarnya tidak. Karena kenapa? Karena kampus pun, restoran pun, kafe pun, mereka bayar, pasti bayar menggunakan layanan internet ini. Oke, terlepas masalah itu, nah bagaimana cara kita untuk memilih
provider internet service ini yang baik, yang bagus. Karena kalau teman-teman lihat iklannya atau ya promo-promonya dan seterusnya, pasti menarik-menarik semua. Ya. Tapi jangan sampai terjadi, saya pernah pengalaman karena promonya bagus, harganya murah, secara fasilitas itu tidak jauh beda dengan ISP-nya negara, punyanya negara. Ya. Maka saya beralih dari sana. Ya. Memang murah, tetapi servisnya kacau. Sering disconnect, ketika disconnect saya ingin komplain nggak bisa, di telepon itu nggak connect terus. Ya. Nggak bisa menghubungi CS-nya, terus saya mau lapor bagaimana. Wah itu saya nggak pakai lama, langsung saya putusin lagi. Nah, makanya ketika kita ingin menyewa atau menggunakan layanan-layanan internet provider itu atau ISP, perlu teman-teman pahami faktor-faktor berikut. Yang pertama, masalah harga. Ya, harga 20 megabyte ISP A, ISP B, ISP C, itu pasti akan berbeda-beda. Ya, mau ngejar murah, mau ngejar yang sedang di tengah-tengah, atau mengejar yang mahal dengan bandwidth yang sama. Ya, itu balik lagi ke preference teman-teman semuanya. Silakan. Yang penting pertama itu biasanya kita akan ngelihat dari sisi price dulu, harga dulu. Setelah harga cocok, baru kita lihat speednya. Berapa mega yang ditawarkan. Ya, dedicated kah? Atau undedicated kah? Kemudian setelah itu, perangkat-perangkat apa saja yang disediakan oleh ISP-nya. Oh, kalau ISP ini dia menggratis, mahal sih biaya per bulannya, tapi dia nggak ada sewa alat, misalkan. Oh, ISP ini mahal harganya, tapi ditambah lagi ada biaya sewa. Oh, ISP ini murah, tapi harga eh, sewanya lebih murah dengan yang ini, dan seterusnya. Ya, dan rata-rata biasanya ya, perangkat-perangkatnya itu ya disewa. Biasanya seperti itu. Jadi biaya per bulan itu sudah include biaya sewa. Ya, jarang ada yang ngasih gratis ya. Tekor mungkin ya kalau ngasih gratis. Itu yang ketiga. Lengkap nggak? Nah, kalau udah lengkap kira-kira perangkatnya, baru keempat. Bicaranya customer service support-nya. Susah nggak saya menghubungi customer service? Kalau saya chat, misalkan kalau saya DM, kalau saya kasih message, saya telepon, susah nggak untuk dikontak? Lama nggak balesnya? Setelah itu, walaupun dibales, teknis eksekusinya bagaimana? Apakah teknisinya langsung datang atau saya hanya disuruh tolong matikan saja modemnya selama 10 menit, nanti hidupkan lagi dan seterusnya. Nah, ini bicara dari sisi customer service. Ini penting ya. Ketika kita bicara internet, customer service support itu penting sekali. Jangan sampai kita nggak connect terus kita nggak bisa lapor. Ya. Jadi kasus saya dulu itu nggak bisa connect, hampir 1 hari nggak bisa connect, terus saya nggak bisa lapor sama sekali. Nah itu ya beberapa ISP yang saya sebut jelek banget lah. Ya. Customer service-nya itu jelek banget. Nah itu jangan sampai teman-teman terjebak di sana. Jangan terjebak price, speed, sama equipment, tapi juga perhatikan masalah customer service support-nya. Nah kemudian baru hal-hal lainnya seperti masalah static IP atau dynamic IP. Kadang-kadang ada ISP yang ngasih ke kita, modem kita itu adalah IP static. Atau yang DHCP. Ya tergantung. Ya, teman-teman preferensinya yang mana? Mau yang statik atau yang mau dinamik? Ya, kemudian media transmisi yang digunakannya. Saya rasa hampir semua ISP itu sudah menggunakan FO kayaknya ya. Sekarang itu sudah menggunakan FO semua. Atau yang wireless biasanya. Ya, biasanya wireless. Ya, tergantung teman-teman senang yang mana. Kemudian apakah menyediakan email address?
Ya, ada ISP ketika kita daftar kita dikasih domain email misalkan. Ya. Atau juga selain itu mungkin ada yang ngasih web page buat hostingnya. Ya. Nah, ini harus jelas juga. Ya, itu. Kemudian ada nggak tambahan buat akses wifi-nya? Beberapa ISP memberikan dukungan, memberikan tambahan, oh kita akan menyediakan atau modem yang kita gunakan itu sudah support wifi misalkan. Itu pertimbangan tambahan lah. Ya. Nah silakan teman-teman perhatikan. Pak, kalau ISP buat di mobile bagaimana Pak? Secara umum sama sih. Price, internet speed, kalau equipment biasanya nggak dikasih ya. Ya. Kecuali ada beberapa yang memang eh, ISP seluler itu dia sudah ada produk khusus internetnya dibuat di rumah. Misalkan itu biasanya ada equipmentnya. Tapi kalau di perangkat mobile kita, di HP kita, smartphone kita biasanya nggak pakai equipment. Ya. Dan kemudian customer service support ya. Kalau mobile tiga itu aja. Price, speed, CS. Ya, itu. Kalau saya ya, Pak Dodi bagaimana Pak eh, pertimbangannya ketika memilih ISP? Kalau saya, yang pertama itu adalah price dulu pasti. Harga dulu menjadi pertimbangan saya. Yang kedua baru CS dulu. Ya, saya udah bayar mahal-mahal. Jangan bilang mahal deh, misalnya saya sudah bayar tapi nggak dilayani. Kan sama aja bohong. Dilayani ini bukan maksudnya hanya cuma dikasih layanan internet doang gitu ya, tapi ya dari sisi customer service ya juga harus dilayani dong. Kan saya customer juga. Ya. Nah, providernya banyak, teman-teman mau pakai apapun ya, hampir semuanya yang saya tampilkan di depan ini merupakan beberapa vendor-vendor atau ISP-ISP yang ada di Indonesia yang terbesar lah, bisa bisa bilang ini salah satu bukan salah satu, beberapa ISP yang terbesar di Indonesia. Ya, mereka bermain di sana gitu ya. Nah, di luar ini masih banyak puluhan lagi ISP-ISP yang ada, baik itu ISP nasional ataupun ISP lokal. Ya, seperti itu. Nah, nanti koneksi yang digunakan macam-macam ketika ingin koneksi ke internet. Ya, kalau dulu itu saya ngalamin yang namanya dial up. Connect ke internet tapi menggunakan telepon, kabel telepon. Kemudian untuk connect-nya saya harus dial nomor yang ditentukan oleh ISP-nya. 0809894 kali baru nanti akan bunyi telepon. Tlit, tlit, tek, nyambung. Baru saya bisa main internet. Tapi lemotnya, aduh kacau. Nah, mungkin teman-teman mungkin pernah tahu ya jenis seperti itu apa. Kemudian ada juga yang kabel. Ya, kabel ya contohnya misalkan ya, menggunakan UTP atau twisted pair atau menggunakan kabel telepon atau kabel televisi ya atau menggunakan FO, ya banyak kabel-kabel yang bisa digunakan. Ya, bahkan tethering pun teman-teman cukup pakai USB, kabel USB tethering ke laptop, kita bisa internetan. Ya. Kemudian terhubung menggunakan wireless atau WiFi. Ini juga sudah mulai, bukan mulai sih, udah booming sekarang. Di rumah-rumah itu orang lebih baik menggunakan WiFi. Karena apa? Karena nggak mau kotor rumahnya. Nggak mau pengen ada jalur kabel lewat berlalu lalang misalkan. Ya. Makin tidak indah, makanya orang beralih ke WiFi. Oh, nggak cakupannya nggak sampai lantai 2, Pak. Tinggal beli repeaternya atau alat untuk memperluas jangkauan sinyal. Banyak jualnya. Kemudian ada connecting with DSL. Ya, ini juga hampir sama kayak dial up. Ya.
yang menggunakan jalur telepon. Oke. Tapi kecepatannya dia lebih cepat dibandingkan dial up. Dial up itu, aduh, nggak tega saya ceritakan juga gitu. Menderita banget ya pakai koneksi. Biaya tagihan telepon membengkak, gitu kan. Tapi koneksinya lama, wah seru lah. Nah ini beberapa contohnya ya. Ini salah satu yang saya bilang tadi, ya, dial up. Ya, ini menggunakan DSL. Kemudian ini kabel, ya. Ini kabel. Kemudian DSL ini WiFi ya ini ya, Ethernet One. Iya ini ada antenanya. Nih kita bisa terhubung menggunakan WiFi-nya. Oke, dan masih banyak lagi sebenarnya ya koneksi-koneksi. Tapi secara umum itu 4 yang digunakan. Yang banyak. Yang pertama itu sekarang udah nggak pernah digunakan lagi kayaknya. Yang dial up itu. Oke, sudah paham masalah koneksi dari internet menggunakan apa, cara memilih internet bagaimana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memahami tentang network address translation di dalam internet. Ini penting buat teman-teman untuk masuk ke jaringan lebih lanjut lagi. Karena nanti di sini kita belajar bagaimana caranya IP privat yang ada di jaringan lokal itu bisa masuk atau terhubung ke IP publik yang ada di jaringan internet. Sebagai catatan buat teman-teman, IP itu ada 2 jenis, ada IP privat dan juga ada IP publik. IP privat itu IP yang dipakai di lokal dan tidak akan pernah bisa dipakai di dalam jaringan komputer atau tidak pernah bisa dipakai di jaringan internet atau di jaringan publik. Kalau yang kedua IP publik itu adalah IP yang khusus digunakan langsung di jaringan publik. Facebook itu menggunakan IP publik. Sehingga orang-orang itu bisa mengakses ke IP tersebut. Detik.com itu menggunakan IP publik. Unpas.com misalkan itu menggunakan IP publik. Nah, tapi IP privat di dalamnya, di dalam Unpas, di kampus, itu pasti menggunakan IP privat. Ya. Dan catatan berikutnya adalah, bagi teman-teman, ketika ada komputer yang menggunakan IP privat, itu tidak bisa langsung direct terhubung ke jaringan publik. Karena di jaringan publik itu tidak boleh ada IP privat. Oleh karena itu, ketika ada IP privat di jaringan lokal, kita harus rubah dulu IP privat dulu menjadi IP publik dari perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga barulah ketika keluar dari organisasi itu, paketnya akan dideteksi sebagai IP publik. Oh, ini IP publik nih, mau komunikasi ke siapa? Oh, silakan. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari NAT, Network Address Translation. Ya, dia sebenarnya mempunyai peran sebagai penghubung ya, perangkat-perangkat ke internet. Dan juga sebagai gateway-nya, gerbang keluar dan masuk. Ya, jadi ilustrasinya adalah IP lokal kita itu di-hide lah istilahnya. Ya, disembunyikan, kemudian yang ditonjolkan itu adalah IP publik. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan NAT ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan tadi, ya, Pak, jenis-jenis IP privat apa saja, Pak? Nanti itu kita bahas di materi-materi berikutnya. Khusus bicara tentang IP address. Ya. Tapi akan ada beda ya. Ada bagian-bagiannya. IP privat kelas A, privat kelas B, privat kelas C, itu ada range-nya. Nah, ketika ada IP berada di range tersebut, maka dia berada di jaringan lokal atau dideteksi sebagai jaringan lokal.
Nah, ketika ingin keluar ke jaringan publik, maka IP privat ini akan ditranslate atau ditranslasi menjadi IP publik. Baru dia bisa connect ke internet. Oke, itu IP itu tentang NAT ya, konsep dari NAT. Nah, ini ada sedikit plus-plusnya. Nah, buat pengetahuan teman-teman, lebih detailnya kita bahas di masalah IP ya nanti ya. Nah, bahwa di private network itu ada IP privat berdasarkan kelasnya. Ada A, ada B, ada C. A itu berada di range sekian sampai dengan sekian. Ya, kalau misalkan B dari 172 sekian sampai dengan 172 sekian. Kalau C dari sekian sampai sekian. Jangan lupa dicatat benar-benar, dipelajari lagi, nanti kita akan ulang ya di materi di IP address. Dan kita akan gunakan ini terus untuk melakukan subnetting, kemudian kita lakukan VLAN dan seterusnya. Oke, itu saja mungkin materi yang ke-6 ini ya tentang internet bagian pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Di luar yang sudah saya jelaskan, silakan teman-teman eksplorasi, belajar mandiri. Ya, itu merupakan kemampuan dan juga harus teman-teman lakukan ya untuk bisa lebih baik lagi dalam belajar. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi selalu tulis, kemudian sampaikan di dalam kelas ataupun ketika belajar di kelas sinkron. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-7. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.